Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Puja Setia. Di video kali ini di depan gue udah ada box sepatu dari Nike nih, yang gede banget nih. Kelihatan nggak nih kalau di kamera nih logonya? Kelihatan lah ya. Jadi hari ini gue bakal muka gue jadi nggak fokus deh. Nah, jadi hari ini gue bakal ngebahas sepatu dari Nike yang boxnya udah gede banget. Langsung aja kita bahas. It's you time. Jadi langsung aja kita unboxing ya. Jadi sepatu ini sebenarnya gue udah punya tuh dari lama, terus ya baru ada moodnya lagi buat bikin video. Nah, ini dia sepatunya nih. Ya, sepatunya. Kita singkirin dulu sepatunya. Ada apa aja di dalam box besar ini? Di sini, lihat ya, gede banget nih. Tuh. Ini di sini kita dapat box. Ada logo Nike-nya nih. Ini isinya yang pasti chargernya. Nah, ini dia chargernya. Salah, ini kabel powernya. Terus di sini ada manual booknya. Terus ini ada gift card dari Kick Avenue, karena memang sepatu ini gue dapat dari Kick Avenue guys. Terus stiker dari Kick Avenue. Lalu di sini ada charger padnya nih. Ini dia. Kita sampingin dulu boxnya ya. Ini dia sepatunya. Kita bahas yuk. Jadi sepatu ini adalah Nike Adapt BB versi 2 guys. Dengan colorway yang ada di boxnya tadi tuh namanya Black White Bright Crimson. Sepatu yang punya teknologi self lacing dari Nike. Dimana sebelumnya itu udah ada yang pertama tuh namanya Nike Hyper Adapt. Terus generasi berikutnya Nike Adapt BB1 yang kayak di video gue sebelumnya. Dan ini adalah sepatu generasi ketiga dari Nike yang punya teknologi self lacing juga gitu. Langsung aja kita bahas sepatunya ya. Dari tadi emang ngapain? Bisa dilihatnya di sini sepatu ini tuh pakai kombinasi atau pakai upper dengan kombinasi beberapa bahan atau beberapa material nih guys. Ini di sini bisa kita lihat dari bagian tengah sini, dari bagian tengah sampai bagian toe-nya ini pakai double upper. Nah, upper luarnya ini pakai bahan translucent mesh gitu, kayak yang ada di sepatu Nike React Element 87 tuh, atau kayak sepatu buatan lokal Nah Project yang namanya tuh Mono Translucent yang kolaborasi sama Parfum Axe tuh. Nah, bahannya tuh mirip-mirip kayak gitu. Bahannya mesh dan ada logo besar nih, logo Nike besar kayak di sini nih, dengan tekstur kayak pixel-pixel gitu nih. Gede banget, warna putih gitu. Terus di upper bagian dalamnya ini dia pakai bahan nih, kalau gue pegang dia itu bahannya kayak nylon, tapi dia tuh tebel gitu padnya, pakai bahan nylon dan cukup tebal gitu di bagian upper dalamnya gitu. Terus kita ke lidahnya. Nah, lidahnya ini bagian dalamnya sini tuh dia pakai bahan satin gitu guys, jadi beneran lembut gitu di kaki. Dan di lidah bagian luarnya ini dia pakai bahan reflektif gitu, jadi kalau kena pantulan cahaya itu seolah-olah nyala gitu. Dan ada detail ini nih ya, ada pull tabnya buat gampang kita masukin ke sepatu, dan ada aksen oranye melingkar ini, dan ada di boss huruf R untuk di bagian kanannya, dan di bagian kirinya huruf L. Pastilah right dan left kan. Nggak kayak di Nike Adapt BB yang versi pertama tuh talinya tuh nggak diekspos guys, ketutup sama upper luarnya sampai atas kayak di video gue yang dulu. Nah, di sini tuh talinya diekspos gitu, dan menurut gue talinya agak kurang ya, jadi bentuknya kayak kawat gini gitu. Mungkin kalau gue boleh kasih masukan, talinya dibuat kayak Nike Hyper Adapt lah, itu lebih keren menurut gue gitu. Kalau kayak gini ya balik lagi ke selera sih ya, kurang aja kalau kata expose tapi bentuknya kayak gini gitu. Mungkin Nike tuh mau nunjukin gimana sih mekanisme kerjanya ketika nanti self lacingnya tuh bekerja gitu.
gitu ya, balik lagi ke selera ya. Nah terus kita geser ke belakang sedikit. Nah ini bagian 30% ke belakang lah, ini dia pakai bahan suede nih guys, black suede gitu. Dari bagian tengah nih ya sampai bagian tuminnya tuh pakai suede bahannya dan tebel banget. Terus di cover sama apa nih ya, kayak heel bumper gini yang fungsinya tuh bisa jadi heel bumper atau jadi full tab juga nih guys. Dan bahannya tuh TPU rubber gitu, dan menurut gue keren sih bentuknya, kayak ada Batman-nya gitu nggak sih? Keren ya. Terus kita geser ke bawah ya, kita bahas solnya. Solnya menarik nih, solnya nih ada 3 warna ya, warna hitam di sebelah sini, terus di sini ada aksen oranye, terus di sini ada warna kayak putih kebiruan, atau orang biasanya nyebut tuh bahan translucent atau icy sole, atau ada juga yang nyebut ice blue sole gitu. Ya intinya transparan lah, tembus pandang gitu. Di bagian hitam ini di tengahnya ini ada 2 tombol nih, plus dan minus. Ini sama kayak di versi yang pertama, ADPB versi pertama. Jadi mekanisme mengikatnya atau mekanisme self lacingnya tuh sama lah, sama persis gitu. Cuman memang di tombol di bagian ini tuh ada di DeBoss plus untuk bagian mengencangkan dan ada di DeBoss minus untuk bagian mengendurkan. Kalau di versi pertama nggak ada, polos aja gitu. Depan untuk ngencengin, belakang untuk mendorin. Kalau di versi yang pertama gitu. Untuk nyalainnya ini ditahan 3 detik sih. Nyala gak? Kok belum nyala? 3 detik apa 5 detik ya? Dua-duanya di hold sampai ke deep kalau nggak salah. Udah ya? Kok belum sih? Oh enggak nih, salah. Untuk nyalainnya dipencet aja sekali ini nih. Nah, ini udah nyala ya posisinya. Untuk nyalainnya pencet aja sekali tombol yang plus atau yang minus, bebas. Nah, dia bakal nyala kayak gini nih. Dia bakal loading lah istilahnya sampai lampunya benar-benar berhenti di satu warna. Udah belum? Belum ya? Nah udah nih. Nah belum? Udah belum sih? Nah udah nih. Gitu sampai berhenti satu warna. Nah ini buat ngencengin. Nah, bedanya Nike mengklaim sepatu ini suara motornya nggak lebih berisik dibanding versi yang pertama gitu guys. Jadi ini diklaim lebih halus suaranya gitu. Kira-kira gitu. Kalau untuk mekanisme atau penggunaan self lacingnya bisa dilihat di video gue yang sebelumnya deh. Karena penggunaannya itu sama persis gitu. Jadi gue nggak bakal ngebahas lebih detail cara self lacingnya karena memang sama persis, cuman gue mau ngebahas modelnya atau desainnya aja nih. Terus balik lagi ke depan ya, kita geser ke depan nih. Di sini ada aksen warna orange, ada tulisan atau di DeBoss tulisannya itu Turbo Zoom, teknologi bantalan Nike. Itu kan sebelumnya Nike Air ya. Nah ini Nike Zoom ini adalah apa ya, peningkatan dari teknologi yang sebelumnya gitu. Karena teknologi Nike Air itu adalah bantalan supaya ketika kita nginjak si sepatu bakal ngasih energi balik di ruang udara yang ada dalam midsole-nya itu kan. Jadi kita dapat dapat daya bantu ketika kita napak di jalan atau lari di jalan gitu. Sepatu ini bakal ngebantu kita gitu. Nah, teknologi Nike Air itu kayak gitu. Dan Nike mengklaim bahwa Nike Zoom Air ini adalah peningkatan dari Nike Air, di mana si ruangan udara yang ada dalam midsole-nya itu ditambah kayak serat, jadi supaya ruangan udara yang ada dalam midsole ini ketika diinjak sama si pengguna bakal lebih cepat membalik ke bentuk semula si ruang udaranya tadi. Jadi istilahnya energi return yang dikasih si Nike Zoom Air-nya ini lebih responsif gitu dibanding teknologi sebelumnya gitu guys. Jadi diharapkan ya lebih baik lah untuk penggunaannya gitu. Dan di bagian sini yang tadi gue bilang bahan translucent atau icy sole atau ice blue sole gitu. Terus kita ke outsole-nya. Nah di outsole ini tuh warnanya tuh transparan gitu, putih kebiruan gitu, dengan tekstur zigzag wavy gitu. Terus di tengah sini ada aksen warna oranye yang artinya si area ini tuh disematkan teknologi Nike Zoom Air di bagian sini gitu. Jadi ketika kita napak di bagian depan kaki tuh bakal dapet energi return yang lebih responsif dari sepatu ini gitu. Terus kita ke insole-nya. Insole-nya ini bisa dilepas nggak ya? Setahu gue bisa dilepas kayak gini. Nah, kayak gini. Huruf L. Iyalah, gue cabut yang sebelah kiri.
Di sini ada huruf L, yang sebelah kanan otomatis huruf R, ada logo Nike-nya, dan ada logo kayak kucing gini. Sebenarnya ini bukan kucing, jadi kalau diperhatiin ini sebenarnya ini bentuk dari si mekanisme self lacing-nya nih. Perhatiin deh, sama kan bentuknya? Nah gitu, gimmick aja sih supaya nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi kesimpulan yang menurut gue sepatu ini tuh apa ya? Menurut gue sepatu ini cukup keren dipakai di lapangan ya, lapangan basket, karena memang Adapt BB itu basketball kan. Jadi sepatu ini peruntukannya buat di lapangan atau ya buat jalan-jalan ke mall kali ya dengan pakaian santai gitu ya. Kalau buat pakaian yang acara-acara formal gitu menurut gue sih kurang pas lah, karena bentuknya yang secara bentuknya tuh lebih futuristik dibanding model sebelumnya yang lebih casual menurut gue gitu. Jadi ya menurut gue sepatu ini lebih cocok ya keperuntukannya buat olahraga, buat basket ya, atau buat nge-mall mungkin ya gitu. Kalau dipakai buat acara-acara formal gitu menurut gue kurang pas ya, karena bentuknya yang kayak gini nih ya kurang pas lah, kurang bisa dipadu-padankan dengan pakaian-pakaian formal menurut gue gitu. Paling ini ya tali sepatunya nih, tali sepatunya kalau bisa buat generasi berikutnya kali, bentuknya jangan kayak gini lah, masa kawat doang. Tapi ya balik lagi sih ke selera dan peruntukan si sepatu ini tuh buat apa gitu, karena ya kalau memang dipakainya buat olahraga aja sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih untuk bentuk tali sepatu yang kayak gini gitu. Sama paling sepatu ini kebanyakan logo sih menurut gue. Ini di sini ada logo Nike, di sini logo Nike, di sini logo Nike, di sini logo Nike lagi. Satu aja gitu logo Nike-nya. Emang orang nggak tahu kalau ini sepatu Nike. Kalau satu aja udah ada, ya udah orang udah tahu itu sepatunya Nike gitu. Masa harus sampai ada 4 logo Nike di uppernya gitu. Paling kira-kira gitu aja ya review dari sepatu ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi teman-teman semua yang lagi nyari sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.